Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuriman. Ya. Apa kabarnya Bu Desi hari ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Sepertinya Bu Desi ini kok raut wajahnya seperti kayak kurang apa ya? Katanya biasanya sumringah segar kalau biasanya pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oh iya, tadi Bu Desi kan iya satu hari yang lalu Bu Desi ini mengirim WA ke saya katanya ada yang mau dibicarakan, ada yang ingin Iya, disampaikan. Kalau saya malah terbesit di hati saya ini ada apa gerangan kok Bu Desi tiba-tiba ada yang ingin dibicarakan. Kira-kira apa ya, Bu? saya pengen curhat nih, Pak. Ayo, masalah apa, Bu? Kenapa ini, Pak, anak-anak di sekolah saya itu masih sering banget, melakukan bullying secara verbal gitu, Pak. Jadi saling mengolok-olok, ngata-ngatain temennya, itu masih sering banget. Dan itu tidak hanya di luar jam pelajaran aja, bahkan di dalam jam pelajaran juga itu mereka lakukan gitu, Pak. Kayak seperti mengolok-olok temannya dengan nama ayahnya, itu sering banget itu, Pak, dan Oh, akhirnya hal itu, menimbulkan kegaduhan di kelas, Pak. oh, Gitu, jadi jadi sering terjadi mengolok-olok seperti itu ya, Bu, ya? pembulian verbal. Oh, iya iya iya. Lalu dalam pertemuan Bu Desi terhadap saya ini sekarang saat ini kira-kira tujuan Ibu ini sebenarnya untuk pertemuan ini bagaimana sih? Tujuan kita sekarang ini, tujuannya Ibu? Saya iya itu, Pak, saya ingin mendapatkan solusi, bagaimana sih, atas permasalahan saya ini, bagaimana solusinya, agar ya itu tadi, hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi atau untuk mengurangilah, Pak, hal-hal seperti itu, gitu. Coba kalau saya boleh tahu Ibu, mungkin Ibu pernah ya, apa apa sudah punya rencana dalam perbaikan-perbaikan untuk istilahnya kondisi keadaan bullying itu terhadap anak-anak di kelas Ibu, apa Ibu sudah selama ini sudah punya buat rencana rencana uh, untuk apa ya perbaikan-perbaikan terhadap siswa-siswanya, Bu? Rencana sih belum, Pak, cuma ada hal-hal yang selama ini sudah saya lakukan ya, kalau misalkan itu ada di kelas atau jam mata pelajaran saya ya, saya tegur langsung, saya menasehati anak tersebut agar tidak melakukan hal itu gitu, Pak. Itu kelas Baru berapa? sebatas baru sebatas itu sih, Pak, yang saya lakukan. Oh gitu. Itu kelas berapa ya, Bu? Oh, saya mengajar di kelas 7 sampai kelas 9, Pak, Oh iya ya, pelajaran ini ya, Bu ya, pelajaran apa? IPA, Pak. IPA. Heeh, heeh. Lalu tujuan rencana yang nanti sekiranya nanti kalaupun Ibu membuat rencana, tujuan Ibu buat rencana untuk masalah bullying itu kira-kira nanti gimana tujuannya, Bu? Tujuan rencananya Tujuan itu? Ya. tujuan saya ya untuk mengurangi ini, Pak, apa namanya, pembulian-pembulian verbal itu, secara verbal itu. Kalau yang pembulian secara fisik kan memang sudah jarang banget di sekolah saya itu ya. Bahkan nggak pernah lah, Pak, untuk berantem-berantem secara fisik itu. Tapi yang masih sering kan yang pembulian secara verbal, saling ngata-ngatain, olok-olokan gitu. Ya saya ingin mengurangi hal itu gitu loh, Pak. Mengurangi atau bahkan menghilangkan pembulian verbal itu. Jadi Bu tetap punya rencana ya Bu ya bagaimana cara mengatasi permasalahan bullying itu ya. Mhm. Memang bullying itu tidak hanya di sekolah Ibu sih, rata-rata memang saat ini kita juga dihadapi masalah-masalah anak-anak yang saling apa ya, saling mengolok-olok, saling merendahkan temannya, ya segala macam sejenis itu ya Bu ya. Mhm. Lalu nanti dalam kaitannya tindakan Ibu untuk membuat rencana eh, yang dibuat Ibu nanti apakah kira-kira nanti niat Ibu dimatangkan nggak rencana yang akan nanti Ibu buat nanti rencana perbaikan seperti itu dimatangkan apa tidak nantinya? Rencana saya sih, Pak, saya pernah sih, Pak, karena saya pernah terpikir itu membentuk suatu agen bullying gitu, Pak. Jadi, saya akan bukan saya ya, nanti akan dipilih di kelas itu dari teman-temannya, dipilih mana nih, temannya yang akan ditunjuk jadi agen anti bullying itu. Nah, jadi Ya, si ya, ya. agen anti bullying ini adalah yang selalu mensosialisasikan anti bullying di dalam kelasnya gitu, saling mengingatkan. Dia itu promotor untuk mengingatkan
nggak boleh bullying nih, oh udah dong jangan ngata-ngatain, sudah dong jangan, bully temennya gitu, sudah dong jangan olok-olokan gitu. Iya, iya, iya. Ini loh Bu Desi, dari selama Ibu mengajar IPA ya Bu ya? Iya, Nah, IPA itu eh, tentunya Ibu kan pada saat Ibu mengajar tentunya memiliki kesempatan. Kira-kira kesempatan apa buat Bu Desi itu yang Ibu miliki agar apa sekiranya apa hal-hal bullying itu seminimal mungkin jangan terjadi. Coba Ibu bayangkan, Ibu renungkan, mungkin Ibu punya kesempatan itu sebenarnya. Coba Ibu pikirkan, kesempatan untuk bagaimana caranya Ibu nanti bisa mengurangi itu terjadinya bullying itu dalam saat pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan. ya ini Pak, fokuskan ke mata pelajaran. Jadi kalau anak Ya, eee, sudah sudah fokus terhadap apa yang dikerjakan dalam kegiatan pembelajaran itu ya, itu akan meminimalisir, pembulian itu sih, Pak, gitu. Cuman oh, kadang-kadang masih ada aja selipnya gitu loh. Kayak berdiskusi dalam kelompok aja kalau misalkan nggak se nggak se apa namanya, iya, nggak iya, satu visi, nggak satu pendapat gitu, mereka udah kayak ada yang nyebut, "Oh dasar ini," nyebut nama ayahnya gitu. Nah yang satunya nggak terima lagi, akhirnya seolokan lagi gitu. iya, iya, iya. Jadi memang salah satunya Ibu fokus terhadap itu ya materi yang diberikan kepada anak-anak ya. Iya, Cuma kadangkala mengajak anak untuk fokus, Kak. fokus, cuma kadangkala masih aja anak-anak itu masih tetap berbuat seperti itu ya, Bu, ya, Mhm, bullying itu ya, Bu, ya. iya. Coba Ibu pikirkan lagi, Bu, ada lagi nggak, Bu, kira-kira cara-cara tambahan-tambahan selain fokus terhadap materi yang diberikan ke anak itu? Kira-kira apa ya, Bu? Hmm. Apa ya, Pak, ya, sosialisasi anti bullying itu, Kak. Kalau Oh, misalkan berkatalah yang baik, ya mensosialisasikan ke anak bahwa kalau bullying itu bukan sesuatu yang bagus, bukan sebuah bercandaan. Kalau bercanda itu kan si A dan si B sama-sama tertawa ya, Pak, sama-sama iya, tersenyum itu bercanda. Tapi kalau si A tersenyum dan si B-nya tidak tersenyum atau tidak tertawa, ya berarti itu bukan bercanda, tapi ya masuk ke bullying tadi itu, gitu ya. iya, Hal-hal seperti itu memang harus diberikan pemahaman-pemahaman seperti itu harus diberikan kepada anak, gitu, iya, Pak. iya. Dan Lalu memang dalam selama ini bentar, Pak, selama ini memang, program-program seperti itu belum ada di sekolah saya, Pak. itu ya, Bu, ya. Iya. Sejauh ini apa Ibu pernah berkonsultasi sama kepala sekolah atau sama rekan-rekan sejawat apa bagaimana, Bu? Sudah pernah diatasi sama rekan-rekan sejawatnya saling ngasih masukan? Kalau sudah Oh, mungkin bagaimana, kalaupun belum ya mungkin Ibu punya punya apa ya istilahnya cara sendiri, teknik sendiri untuk mengatasi hal-hal bullying itu terutama dalam saat pembelajaran Ibu kan seperti itu. konsultasi sih sudah pernah, Pak, dengan ibu kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat sudah pernah. Cuman konsultasinya sebatas bercerita, "Tadi di kelas saya begini-begini nih, begini," gitu. Belum sampai ke solusi, Pak. Jadi kalau masih kayak, oh kalau anaknya sampai yang berantem, malah terjadi sampai berantem, olok-olokan, anak dipanggil karena kebetulan saya kan wakak kesiswaannya ya, Pak, ya. Hanya sampai ke memanggil anaknya, menyelesaikan permasalahannya gitu. Kalau untuk program-program yang meningkatkan motivasi dari dalam diri anak untuk tidak melakukan hal tersebut, belum ada, Pak. Belum ada ke situ. Coba Ibu ingat-ingat lagi. Mungkin Ibu pernah belajar dari temannya ataupun pernah punya pengalaman cuma Ibu lupa. Sekiranya yang apa cara-cara untuk mengurangi bullying terjadinya di uh, pembelajaran kita pada saat kita melakukan pembelajaran itu apa saja ya Bu kira-kira? Mungkin ada Bu tahapan-tahapan yang Ibu mungkin masih lupa paling. Mungkin ada yang Ibu bisa Iya ya, jelaskan. Pak. Nah, Ini, coba Pak, ingat Bu. saya pernah ini, Iya. saya pernah ikut pelatihan Roots itu, Pak. Kalau Nah, nggak salah nama pelatihannya Roots. iya. Itu yang dilakukan oleh Puspeka itu, Pak. Nah, itu memang pelatihan anti perundungan di sekolah gitu. Iya. Pelatihan anti perundungan di sekolah. Ya itu,
mengurangi perundungan-perundungan di sekolah itu dengan cara membuat acara sosialisasi anti bullying itu. Terus, kita bisa mengurangi anti bullying itu dengan sering-sering memberikan pembiasaan-pembiasaan untuk saling bekerja sama, melakukan Hmm, sesuatu itu saling bekerja sama, bergotong royong. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa bekerja sama, bergotong royong itu nanti dengan sendirinya akan mengurangi hal-hal seperti itu, gitu. hmm. Kira-kira yang saya dapatkan dari pelatihan itu gitu, Pak. Iya Bu, iya Bu. Lalu dalam hasil pencapaian itu kalau nanti misalnya bayangan Ibu itu dilakukan ataupun sekiranya itu bisa terlaksana, yang Ibu rencanakan misalnya itu, kira-kira skala prioritas penilaian di antara poin 1 sampai poin ke-10 di antara itu rentang nilainya kira-kira berapa, Bu? Oh, kalau saya pengennya ya 10, Pak. Rentang pencapaian tujuannya, Bu. Heeh. 10 pengennya, Pak. Setelah dilakukan hal-hal tersebut saya pengennya nggak ada bullying lagi. Jadi maksudnya yang tadi mengatasi perundungan tadi itu kan bisa mengadakan sosialisasi terhadap Nah, taruhlah mungkin peserta didik ya Bu ya, uh, heeh, sosialisasi pada peserta didik. Lalu ada lagi misalnya ada budayakan kerjasama gotong royong ya Bu ya. Lalu mhm. mungkin bisa ditambahkan apalagi tadi yang Ibu katakan itu jadikan satu pemikiran Ibu dalam keyakinan Ibu dalam skala prioritas untuk penyelesaian kasus tersebut. Lalu ada lagi Bu, eh, apa saja kekuatan Ibu itu, Bu Desi, untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Desi? Kekuatan Ibu itu kan memiliki apa ya istilahnya ya, pencapaian tujuan. Jadi apa saja kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Desi? Sebagai apa sih, Pak, wakil kesiswaan ya, Pak. Wakil kesiswaan saya bisa menggerakkan anak-anak OSIS nih untuk jadi Ya, ya. sementara jadi yang agen untuk mensosialisasikan anti bullying itu, gitu. Saya juga bisa meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk sekedar membuatkan poster-poster, banner-banner anti bullying, terus mengajak anak-anak untuk membuat poster anti bullying gitu, Pak, supaya bisa ditempel di tempat-tempat strategis yang anak itu bisa baca, anak tuh bisa lihat gitu. Jadi hal-hal itu yang bisa mengingatkan anak untuk tidak melakukan hal tersebut, Ya, gitu, ya, ya. Pak. Lalu Bu, apakah ada beberapa peluang yang bisa Ibu ambil di saat terjadinya misalnya permasalahan tersebut? Ada nggak? Apakah Ibu bisa mengambil beberapa peluang yang bisa diambil saat terjadinya masalah seperti temuan bullying gitu loh? Kan seperti itu Bu. Paham nggak Ibu maksudnya? Jadi Tidak, Pak. Mohon maaf, terjadi, Pak, saya kurang paham, Pak. terjadinya bullying tersebut kan tentunya ada ini yang bisa diambil ini Bu. Dalam arti kata diambil itu memiliki beberapa peluang. Peluangnya itu berarti kan Ibu mungkin punya inspirasi dalam menyelesaikan masalah bullying itu tadi. Kan seperti itu, Bu. Di antara salah satunya yang Ibu tadi katakan sosialisasi masalah bullying, eh, membiasakan pembelajaran gotong royong, kerjasama. Mungkin ada hal-hal yang lain bisa Ibu tambahkan seperti itu, Bu. Kira-kira apa kira-kira? Mmm, saat ini sih itu saja sih, Pak. Saya mencoba untuk yang ada di pikiran saya itu saya mencoba untuk membuat agen anti bullying. Yang kedua mengajak anak-anak Iya, untuk Bu. membuat poster anti perundungan, anti bullying itu. Terus yang ketiga itu saya, dalam kegiatan pembelajaran saya, ingin membiasakan anak-anak untuk saling bekerja sama, bergotong royong gitu. Iya, iya, Bu, iya, Bu. Lalu Baru untuk 3 itu sih, Pak, yang ada di pikiran saya untuk dilakukan. sepertinya sudah cukup baik itu, Bu, yang Ibu katakan tadi rencana-rencana sepertinya mengadakan sosialisasi tentang, masalah pembullying-an, lalu belajar, membiasakan pembiasaan pada peserta didik tentang kerjasama, gotong royong. Lalu Ibu tadi kan mengatakan, akan
mungkin berkonsultasi sama kepala sekolah, rekan-rekan sama yang lain dalam hal mendukung dalam program tersebut ya, Bu, ya. Nah, jadi kira-kira nanti apa rencana utama dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, apa rencana utama Ibu dalam rencana tujuan tersebut? Rencana utamanya apa coba? Ya itu 3 tadi, Pak, Oh, rencana gitu ya. saya, Pak. Heeh. Heeh, hal ketiga tadi itu, Pak. Iya, 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 iya. Lalu di antara ketiga itu skala prioritasnya yang mana, Bu, kira-kira? Ah, Yang akan saya prioritaskan pertama ya yang mana ya, yang membentuk agen anti bullying iya, iya. itu tadi, Pak. Karena itu kayaknya Itu kayaknya yang kalau anak masuk ke anak, ke itu kayaknya lebih lebih mengena gitu, Pak. itu yang lebih prioritas ya, Bu, ya? Heeh. Nah, yang kita bicara masalah prioritas itu, Bu, yang tadi yang Ibu katakan tadi, kira-kira nih jangka waktu yang Ibu gunakan misalnya perencanaan tujuan itu eee, jangka pendeknya ap apakah akan dilakukan secara jangka pendek atau masih masih bersifat hanya, apa istilahnya, rencana untuk lebih lebih jangka lamanya atau rencana sekarang ini akan segera dilaksanakan atau masih belum atau masih ditunda atau bagaimana, Bu? Jadi maksudnya jangka waktunya itu digunakan itu apakah sekarang apa masih ditunda? Seperti itu. Itu akan saya lakukan secepatnya, Pak. Oh gitu ya, Besok bisa saya ini, Pak, bisa saya komunikasikan ke kepala sekolah bisa ya, Bu, ya. program-program itu, iya. Iya, 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 iya. Nah, eee, komitmen Ibu itu bagaimana nantinya dengan rencana aksinya Ibu? Agar nanti bisa berkelanjutan lah apa komitmen Ibu kira-kira? Ya Agar saya akan melakukan itu, Pak, ya, rencana saya itu akan saya apa sih, komunikasikan kepada kepala sekolah, ya, rekan sejawat, itu mulai besok, Pak. ya Lebih semoga cepat lebih baik kan, Pak? betul, betul Supaya semoga hasilnya juga lebih cepat terlihat. semoga bisa teratasi ya, Bu, ya masalah itu ya, Bu, ya. Oke. Cuma kan dalam dalam hal komitmen tersebut Ibu harus istilahnya tidak bisa sendiri tuh untuk karena mungkin kalau bisa hal tersebut kan diberikan kepada semua siswa ya, Bu, ya. Nggak hanya tidak hanya siswa yang Ibu ajarkan, tapi semua siswa ya, Bu, ya. Lalu, eee, siapa yang membuat Anda siapa yang membuat Ibu, bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Maksudnya kepercayaan diri Ibu bahwa komitmen saya ini akan saya bisa terlaksana gitu. Jadi siapa siapa dan apa yang membuat Ibu bisa, melaksanakan komitmen tersebut gitu, Bu? Maaf, Pak, saya yang buat saya komitmen gitu, yang menjaga komitmen saya, diri saya sendiri dong, Pak. Saya Bagus sih. berkomitmen Oh dari iya, dari diri Ibu sendiri? ya, Bukan karena mungkin, ajakan teman sejawat ataupun, dari apa ya, perintah kepala sekolah, bukan ya, Bu, ya? enggak, Pak, dari diri saya sendiri. Bagus itu, Bu, ya. Eee, jadi untuk yang Ibu rencanakan tersebut semoga dalam minggu-minggu ini ya, Bu, ya, bisa terlaksana ya, Bu, rencan Insyaallah, Pak, minggu ini. iya, iya, iya. Jadi moga-moga dalam minggu depan kita masih bisa bertemu, saya ingin kembali mendengarkan cerita Ibu. Apa sih Ya, hasil dari, eee, aksi Ibu ya, yang Ibu nanti sampaikan kepada pihak sekolah, kepada teman sejawatnya, dan kepada peserta didiknya. Jadi saya tunggu kabar baik dari Ibu, semoga nanti berjalan dengan baik dan lancar ya, Bu, ya. Ya, amin, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya, sudah ya. mendengar cerita saya, curhatan saya. Terima kasih, Bu, dan mohon maaf kalau sekiranya mungkin ada tutur kata yang masih kurang kurang pas bagi Ibu, ataupun Iya, kurang berkenan, ataupun masih belum jelas, ya saya mohon maaf ya, Bu, ya. Nah, iya, Pak, moga-moga nanti terima minggu kasih, depan Pak. kita dipertemukan kembali, dengan kondisi keadaannya Ibu yang lebih baik lagi ya, Bu, ya. Ya, Siap, saya tunggu kabarnya ya, Bu. iya. Ya, Terima kasih ya, Pak. kita berkaitan dengan waktu ini, saya juga masih ada pertemuan berikutnya, saya cukupkan, Oh, iya. ya, Bu, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.